Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Agustina Nogoliwon, NPM 21910004200078. Saya dari kelas Ekonomi 2019B. Di sini saya mau mempresentasikan hasil ujian saya untuk memenuhi mata kuliah perekonomian pengantar ekonomi makro. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang pendapatan nasional dan bagaimana metode atau cara untuk menghitung pendapatan nasional? Menurut saya, pendapatan nasional itu merupakan pendapatan yang diperoleh masyarakat suatu negara selama setahun. Yang kedua, cara menghitung pendapatan nasional di sini melalui beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional dihitung dalam pendekatan ini dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri pada suatu negara. Kedua, pendekatan produksi. Perhitungan pendapatan nasional dalam pendekatan ini dengan cara menjumlahkan nilai tambah pada faktor produksi suatu negara. Yang ketiga, pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional pada pendekatan ini dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diperoleh seluruh faktor produksi selama setahun. Kedua, jelaskan aliran pendapatan perekonomian 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor atau terbuka, disertai dengan gambar dan syarat perekonomian tersebut mencapai keseimbangan. Yang pertama, aliran perekonomian 2 sektor. Perusahaan menggunakan faktor produksi dari rumah tangga untuk memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. Kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. 3. Aliran perekonomian 3 sektor. Aliran perekonomian 3 sektor melalui campur tangan pemerintah yang akan menimbulkan pembayaran berupa pembayaran pajak oleh rumah tangga ke perusahaan dan perusahaan ke pemerintah. Pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Yang pertama, pembayaran oleh sektor perusahaan. Pembayaran ke sektor perusahaan, ke sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor produksi. Pembayaran pajak pendapatan kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari pembayaran gaji, upah, bunga, dan utang. Pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Syarat untuk mencapai keseimbangan tersebut adalah penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, atau dirumuskan dengan Y sama dengan C tambah I tambah G. Keseimbangan pendapatan nasional sama dengan I tambah G sama dengan S tambah T. Yang berikutnya, aliran perekonomian 4 sektor. Pada rumah tangga akan menerima aliran pendapatan dalam bentuk gaji atau upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Pengeluaran konsumsi untuk membeli barang atau jasa dari produksi oleh perusahaan domestik atau perusahaan dalam negeri. Import, membeli barang dari luar negeri. Kemudian menabung uang itu ke lembaga keuangan. Setelah itu, pengeluaran ke perusahaan atau ekspor. Selanjutnya, pengeluaran untuk penanaman modal untuk membeli barang dan peralatan dari sektor perusahaan. Syarat untuk mencapai keseimbangan 4 sektor adalah dengan dirumuskan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M dan I tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M. Yang ketiga, apa yang Anda pahami tentang keseimbangan AD/AS dan apa yang membedakan teori tersebut dengan teori sebelumnya? Keseimbangan AD/AS merupakan keseimbangan
pada perekonomian negara yang keadaan harganya mengalami perubahan. Yang membedakan AD dengan teori sebelumnya adalah kalau teori sebelumnya tidak memperhatikan perubahan harga, namun AS ini sangat memperhatikan perubahan harga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.